Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Everton versus Manchester City, comeback The Citizen menang 3-1. Berlangsung di Goodison Park, The Toffees memimpin 1-0 lebih dulu di babak pertama lewat Jack Harrison. Foul, McNeil, Harrison. Manchester City akhirnya bisa comeback di babak kedua. 3 gol masing-masing dicetak Phil Foden di menit ke-53. Oh, good try. Julian Alvarez di menit ke-64. Dan Bernardo Silva di menit ke-86 mengubah skor akhir 3-1 untuk pasukan Pep Guardiola. Bernardo Silva. Hasil ini membuat Manchester City naik ke posisi keempat dengan 37 poin. Everton di urutan ke-17 dengan 16 angka. Chelsea versus Crystal Palace, gol penalti Madueke menangkan The Blues 2-1. Berlangsung di Stamford Bridge, Mikel Mudryk bawa Chelsea unggul lebih dulu di menit ke-13. Mikel Olise bisa menyamakan kedudukan jelang turun minum. Chelsea menambah gol jelang akhir babak kedua melalui gol penalti Madueke. Skor 2-1 menutup pertandingan. Kemenangan ini membawa Chelsea naik ke urutan ke-10 dengan 25 poin. Crystal Palace tertahan di posisi ke-15 dengan 18 poin. Skandal renovasi Camp Nou, manipulasi kontrak pekerja, tak ada uang lembur. Proyek renovasi Camp Nou milik Barcelona diklaim memiliki berbagai masalah, mulai dari perubahan kontrak pekerja hingga upah lembur yang tak dibayarkan. Laporan awal El Periodico menyebut para pekerja tidak hanya berada dalam kondisi yang tak aman, tetapi juga tak dibayarkan uang lembur. Beberapa subkontraktor telah memanipulasi kontrak untuk menghindari masalah selama inspeksi dari Departemen Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, subkontraktor dapat memecat dan mempekerjakan kembali kuli ketika proyek dimulai lagi dengan cara informal. Wakil Presiden Institusional Barcelona, Elena Ford, membantah adanya pelanggaran yang terjadi di tengah proyek. Barcelona perkenalkan Vitor Roque. Vitor Roque tiba di Barcelona pada Rabu 27 Desember. Penyerang 18 tahun itu langsung menjalani tes medis dan melihat-lihat fasilitas klub. Roque dikontrak hingga 30 Juni 2031 dengan nilai klausul pelepasan sebesar 500 juta euro. Pemuda Brasil itu bertekad meraih kesuksesan besar bersama Blaugrana. Ini adalah mimpi saya sewaktu kecil dan selalu menjadi impian keluarga saya. Bisa berada di sini hari ini membuat saya ingin meraih sukses sebanyak mungkin dan membantu tim dengan cara apapun yang saya bisa, ujar Roque dikutip Sport. Pesan keras awan pada Bellingham. Performa mengilap Jude Bellingham membuat dia dibanding-bandingkan dengan 3 gelandang legendaris Inggris, Gerrard, Lampard, dan Scholes. Bahkan ada yang menganggap Bellingham akan melampaui mereka jika mampu membawa Real Madrid memenangi titel-titel juara bergengsi dan memenangi Piala Eropa 2024. Namun, Owen bersikuku Bellingham belum pantas dianggap selevel dengan Gerrard, Lampard, dan Scholes. Bellingham mesti membuktikan konsistensinya seperti ketiga gelandang top itu. Newcastle disarankan beli 1 striker dan rekrut De Gea. Dalam 3 pertandingan terakhir, Newcastle menelan kekalahan. Newcastle juga kehilangan Nick Pope karena cedera. Ex-penyerang Newcastle Alan Shearer mengungkap bahwa ada 2 lini yang harus dikuatkan The Toon Army. Dia menyebut posisi penyerang tengah dan penjaga gawang. De Gea bisa menjadi prioritas Newcastle. Ex-kiper Manchester United itu masih belum mempunyai klub. Newcastle bisa berhemat dengan tak perlu mengeluarkan uang transfer.
Skuad pincang, Mikel Arteta isyaratkan Arsenal belanja pemain di bursa transfer Januari. Mikel Arteta menegaskan bahwa Arsenal siap untuk terjun ke bursa transfer di bulan Januari jika skuadnya tetap terekspos, seperti beberapa pekan terakhir. Arteta mengkonfirmasi bahwa klub asal London Utara tersebut memiliki beberapa daftar pemain incaran dalam pikiran mereka. The Gunners diperkirakan memiliki minat yang kuat untuk mendatangkan pemain Real Sociedad Martin Zubimendi. AS Roma buru-buru ingin dapatkan Bonucci, ini alasannya. AS Roma intens mendekati Leonardo Bonucci. Giallorossi berharap bisa menggait bek veteran Italia itu secepatnya karena ada alasannya. Mantan pemain Juventus itu ingin dimasukkan ke skuad saat tampil perdana di Liga Italia tahun 2024. Bonucci diharapkan bisa langsung menambal lini belakang. Roma sedang krisis bek saat ini. Hanya ada Gianluca Mancini dan Diego Llorente yang fit di pos belakang. Saat ini proses negosiasi kabarnya masih berlanjut. Inter Milan coba bajak Armando Broja dari Chelsea. Ada rumor baru terkait perburuan striker baru Inter Milan. Nerazzurri dilaporkan akan mencoba merekrut Armando Broja dari Chelsea. Dilansir Gazzetta dello Sport, Inzaghi percaya Broja mampu menjadi tambahan yang bagus untuk lini serang Inter. Menurut laporan yang sama, kans Inter untuk merekrut Broja cukup terbuka karena Broja saat ini bukan striker pilihan utama Chelsea. Ditambah Pochettino berencana merekrut striker baru di musim dingin ini. Jadi ia dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk cabut dari Chelsea. Satu pesan Guardiola bikin Manchester City tak jadi kalah di kandang Everton. Satu pesan dari pelatih Pep Guardiola membuat Manchester City terhindar dari kekalahan ketika menyambangi markas Everton. Gelandang City Phil Foden membeberkan pesan yang disampaikan pelatihnya. Saat jeda, pelatih hanya meminta supaya percaya kepada diri sendiri karena kami adalah tim papan atas, kata dia seperti dikutip dari BBC. Julian Alvarez jimat The Citizen. Julian Alvarez bak jadi jimat setelah menjadi kunci kemenangan Manchester City atas Everton. 6 dari 7 gol terakhir Julian Alvarez di Premier League membuat Manchester City unggul 1 gol. Pantas Julian Alvarez mendapatkan rating terbaik pada pertandingan ini. Ia memiliki rating 8,5 sampai 10. Dikutip dari SofaScores, setelah memimpin lini depan dengan baik, ketenangan mengeksekusi penalti di babak kedua juga menambah kepercayaan diri Manchester City meningkat. Manchester City jago comeback. Manchester City termasuk klub yang jago comeback sepanjang pertandingan Liga Inggris musim ini. Manchester City sempat tertinggal 1-0 dalam 7 pertandingan musim ini, 4 diantaranya berakhir dengan kemenangan. Catatan ini setara dengan apa yang Manchester City lakukan pada musim 2022-2023. Artinya, Pep Guardiola bisa saja menambah catatan comeback lainnya, mengingat Premier League musim ini belum berakhir. Ingin kembali bermain di Portugal, harga Bernardo Silva kemahalan. Gelandang Manchester City Bernardo Silva mengaku dirinya sebenarnya ingin kembali bermain di Portugal saat ini. Akan tetapi kemungkinan besar harapan dari sang gelandang tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Alasannya tentu saja karena harga pasaran sang pemain yang cukup mahal, yaitu mencapai 80 juta euro, dan dapat dipastikan tak ada klub asal Portugal yang bisa menebus sang gelandang. Seperti yang diketahui, harga Silva itu sendiri naik karena pemain berusia 29 tahun itu baru melakukan perpanjangan kontrak dengan Manchester City dengan durasi kontrak mencapai tahun 2026. Rasmus Højlund dan Alejandro Garnacho bisa jadi tandem kuat untuk lini serang Manchester United. Striker Manchester United Rasmus Højlund rupanya berharap ia dan Alejandro Garnacho bisa menjadi duet atau tandem kuat bagi lini serang Setan Merah. Seperti yang diketahui, Alejandro Garnacho dan juga Rasmus Højlund adalah dua pemain muda Manchester United yang menjadi ujung tombak skuad Setan Merah.
Erik ten Hag sebagai pelatih juga sering memberikan kedua pemain jam bermain agar kedua penyerang itu bisa bermain di skuad utama. Kedua pemain itu sendiri kemungkinan besar akan menjadi starter lagi di laga mereka selanjutnya melawan Nottingham Forest yang akan dilaksanakan Minggu 31 Desember. Joshua Kimmich jangan sampai lepas. Salah satu buruan Manchester United di musim dingin 2024 mulai terlihat. Satu nama yang kini dirumorkan akan jadi pemain baru adalah Joshua Kimmich. Untuk bisa mendatangkan Kimmich, Manchester United perlu merogoh dana yang cukup besar. Harga pasarannya saat ini saja mencapai 75 juta euro. Dengan harganya yang mahal, mendatangkan Kimmich di pertengahan musim memang sedikit mustahil. Roberto De Zerbi dan Antonio Conte masuk ke daftar pelatih pengganti Stefano Pioli di AC Milan. Kabar menarik datang dari AC Milan, di mana saat ini nama Antonio Conte dan Roberto De Zerbi masuk ke daftar kandidat pengganti Stefano Pioli. Untuk Conte, Milan cukup tertarik karena mantan pelatih Juventus itu belum memiliki pekerjaan lagi. Sementara itu, Milan juga tertarik mengamankan De Zerbi yang performanya sangat apik dalam menukangi Brighton di Premier League saat ini. Umumkan kontrak baru Gleison Bremer, Juventus ngetrol Rafael Leao dan Victor Osimhen. Juventus mengumumkan perpanjangan kontrak Gleison Bremer pada Rabu 27 Desember. Kontrak baru ini berlaku hingga 2028 dan mencakup kenaikan gaji. Juventus mengumumkan kontrak baru Bremer dengan cara yang unik, yaitu melakukan troll alias ejekan terhadap bintang AC Milan, Rafael Leao dan bomber Napoli Victor Osimhen. Dalam video di akun media sosial resmi mereka, Juventus menunjukkan barang apa saja yang ada di kantong celana Bremer. Bek asal Brasil itu pun kemudian mengeluarkan satu persatu barangnya. Setelah mengeluarkan kunci kendaraan dan dompet, barang ketiga dari kantong Bremer adalah sebuah ponsel yang menunjukkan video ketika pemain 26 tahun itu memperdaya Leao dan Osimhen. Inter Miami jadi panti jompo Barcelona, dua rekan Lionel Messi siap menyusul. Inter Miami sepertinya akan menjadi panti jomponya Barcelona karena dua rekan Lionel Messi yang lain akan segera menyusul ke Amerika Serikat. Dua pemain tersebut yakni Sergio Roberto dan Antoine Griezmann. Roberto masih bermain untuk Barcelona, sementara Griezmann kembali membela mantan klubnya Atletico Madrid. Dua pemain tersebut memang dikabarkan akan melanjutkan karirnya di Amerika Serikat. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!